Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sebuah jembatan di Kanagarian Tapakis ambruk diterjang banjir. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bekuk 2 pengedar sabu-sabu dan daun ganja kering. Perayaan Imlek yang meriah di Kota Padang hingga banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Banjir besar yang terjadi Selasa lalu berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti yang dialami warga Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan penghubung 2 nagari, yakni Nagari Tapakis dan Nagari Seulayat, kini tak lagi bisa dilewati. Badan jembatan yang dibangun tahun 1990 ini masuk ke Sungai Batang Tapakis. Begitu juga dengan pondasinya. Banyaknya batang kayu yang tersangkut menjadi penyebab ambruknya jembatan. Padahal jembatan sepanjang 30 meter ini merupakan urat nadi penghubung kedua nagari. Saat banjir 2 bulan lalu, sebagian jembatan ini telah ambruk. Banjir bandang Selasa lalu, jembatan ini pun hancur total. Jembatan kita ini runtuh sudah ada lebih kurang 2 bulan yang lalu akibat banjir juga. Jadi kemarin itu oleng. Jadi kemarin Selasa pasca banjir kemarin itu yang menghabiskan jembatan ini lagi. Warga dan pemerintahan nagari setempat hanya bisa berharap kepada pemerintah Padang Pariaman untuk segera membangun kembali jembatan ini karena merupakan urat nadi perekonomian mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seperti inilah kondisi parit, tak jauh dari Bundaran Simpang 4, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Parit tersebut tersumbat, sehingga air melimpah ke jalan. Padahal, jalan ini merupakan jalan protokol di ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Saat hujan deras, pengendara tak bisa membedakan jalan dan parit. Akibatnya, kerap terjadi kecelakaan karena pengendara yang terperosok. Parit yang tersumbat ini panjangnya sekitar 10 meter. Untuk menghindari korban, warga sekitar meletakkan batu besar sebagai penanda agar pengendara yang melintas mengetahui adanya parit di pinggir jalan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, parit tersumbat ini sudah terjadi sejak 7 tahun lalu. Namun hingga kini belum diperbaiki. Yang jelas ini sudah beberapa orang korban ini ya, masuk ke dalam parit. Nah, ini gorong-gorong itu tersumbat, sudah menahun lah. Bundaran Simpang 4, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Apa yang harus diperbaiki sebenarnya, Pak? Gorong-gorong saja, sangat simpel sebenarnya. Bukan merusak pemandangan mata saja. Korban nanti bisa-bisa masuk ke dalam parit ini dengan penuh dengan air, bisa saja korban jiwa terjadi. Emang sebelumnya udah ada yang masuk, Pak? Sudah. Warga menuntut pemerintah segera memperbaikinya. Pasalnya, selain membahayakan, hal itu juga tak elok dipandang karena terletak di jalan utama. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Di lokasi inilah Nur Aini tinggal bersama anak dan cucu-cucunya di Korong Rimbo Kalam, Kanagarian Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Kini rumah itu tak ada lagi, tertimbun material longsor yang terjadi pada Senin lalu. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung hilang seketika setelah bukit di belakang rumah mereka runtuh. Tak ada yang tersisa kecuali puing-puing rumah dan pakaian yang sudah kotor oleh lumpur. Pada Rabu petang, jalan berhasil dibuka. Keluarganya berupaya mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. 2 sepeda motor ditemukan dengan kondisi rusak. Peristiwanya terjadi di saat hujan deras melanda daerah ini. Nuraini bersama anak dan cucunya berada di dalam rumah.
Namun material bukit di belakang rumah mulai runtuh perlahan-lahan. Warga kemudian mengevakuasi mereka sehingga selamat dari bahaya. Kini sebagian mereka tinggal di rumah keluarga dan sebagian lagi di pengungsian dengan luka-luka yang cukup serius. Menurut warga yang tinggal di depan rumah korban, dia mendengar suara gemuruh dan ledakan yang disertai asap tebal. Berdiri di teras lah itu, pas mau masuk baru tiba depan pintu terdengarlah gemuruh, suara gemuruh keras gitu. Udah lama suara gemuruh itu terdengarlah kayak suara meledak gitu. Terlihatlah asap kabut tebal gitu. Pas itu kami kan dikejar juga sama tanah tuh, pas itu lari semua ke belakang. Keluarga ini hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Mereka berharap bantuan dari dermawan ataupun pemerintah setempat untuk membantu keluarga Nuraini yang kehilangan rumah. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dengan membawa sebuah tas ransel bertuliskan dari Medan Bayar Nazar menuju Papua, seorang lansia bernama Fahrizal Lubis tiba di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Kakek yang mempunyai 6 anak dan beberapa cucu ini sebelumnya sudah berjalan kaki dari titik 0 km Kota Sabang, Provinsi Aceh pada tahun 2021. Ide berkeliling Indonesia dengan berjalan kaki ini berawal saat tahun 2018. Fahrizal Lubis mengalami kecelakaan bersama istri dan anaknya di Medan. Ia mengalami kelumpuhan di kakinya, sedangkan istri dan anaknya meninggal dunia. Fahrizal bisa berjalan kembali usai mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ia pernah berjanji kepada seorang cucunya, jika sehat dan bisa berjalan lagi, ia ingin berjalan kaki dari Medan ke Papua, sekaligus mengunjungi anak dan cucunya di beberapa kota ataupun kabupaten di Indonesia. Hanya bermodalkan uang pensiunan istrinya dan juga uang belanja dari anak-anaknya, lansia berumur 63 tahun ini akhirnya sampai di Kota Padang dan mengunjungi kantor Dinas Damkar untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Papua. Rencananya, ia bahkan juga akan berjalan kaki mengelilingi kota ataupun kabupaten di Provinsi Sumatera Barat hingga ke Kabupaten Mentawai dan juga akan mengunjungi kantor-kantor pemerintahan. Jadi nanti habis Kota Padang, saya menuju dulu ke daerah pesisir Painan, baru ke Solok Selatan. Sebelum saya masuk ke daerah lain, saya selesaikan dulu yang banyak Kabupaten Damastraya. Jadi ceritanya dari tahun 2021 itu berangkat dari titik 0 km di Aceh. Dan sekarang beliau berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, untuk singgah dalam rangka mungkin beristirahat ya. Nah, dari keterangannya juga beliau istirahat itu di kantor damkar umumnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menerima kunjungan silaturahmi lansia ini dan memberikan bantuan akomodasi sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Papua. Alfi melaporkan dari Padang.